selamat datang di channel Materialian. Agar ilmu material tidak menjadi alien. Halo, hari ini Materialian akan mempunyai tamu yang sangat spesial ya. Siapa sih yang tidak tahu dengan motor Honda dan siapa yang tidak pernah mendengar PT AHM? Nah, hari ini sangat-sangat spesial untuk yang nonton. Kita hadirkan General Manager dari PT AHM, Pak Rubiana. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Aduh, makasih banget ya Pak sudah hadir di sini. Memenuhi undangan kami Pak untuk berbincang-bincang seputar ya ilmu material, seputar juga PT HM dan banyak hal mungkin nanti kita bicarakan ya Pak ya. Silakan. Mungkin kita kenalan dulu kali Pak. Oke, nama saya Robiana. Saya sebagai General Manager untuk Plan Karawang Division yang terdiri dari Plan 4 dan Plan 5 yang ada di Karawang. Oke. Udah berapa lama nih Pak bekerja di AHM Pak? Waduh, Sama saya sekali. itu Jangan-jangan sebelum saya lahir. mulai kerja bergabung dengan Honda itu di akhir 89. Oke. Yang lahir tahun Masih 89. SD. Jadi udah 30 tahun lebih dari sini. Udah sangat luar biasa itu. Iya. Nah, di posisi sekarang seperti ini pasti perjuangannya juga luar biasa ya Pak ya. Udah banyak nih yang bisa diceritakan ke kita Pak. Iya, memang dalam mencapai posisi seperti ini memang tidak mudah karena memang harus banyak step-step yang harus dilalui. Tapi intinya bagaimana kita harus bekerja profesional saja. Oke, bekerja profesional Bekerja ya Pak profesional. Jadi profesional dalam arti banyak ya profesional itu banyak. Tapi saya menggaris bawahi adalah skill, ya. knowledge sama attitudes. Oke, skill, Jadi, knowledge, attitude ya. Skill memang orang harus ahli dalam bidangnya. Oke. Knowledge minimal kita menguasai atau minimal punya wawasan tentang ilmu yang berhubungan dengan bagian kita. Iya. Attitude kita nggak boleh hanya pinter tapi punya etika. Itu yang harus dipunyai seorang profesional. Memang profesional banyak tapi saya membawanya 3 itu. Oke, dan itu yang selalu mewarnai hari-hari Bapak ketika bekerja ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau di AHM sendiri mungkin bisa cerita Pak sebenarnya AHM itu spiritnya sendiri itu seperti apa sih Pak di perusahaan? Jadi karena AHM itu adalah joint venture antara Honda Motor dan Astra. Jadi Honda Motor punya filosofi, Astra juga punya filosofi, sehingga itu digabungkan. Sehingga kita punya sebenarnya kalau dalam perusahaan harus punya nilai yang akan membentuk culture ya. Jadi di kita ada namanya One Heart Value, Bu. One Heart Value itu sebenarnya ada ada value-nya ada 5 value sebenarnya. Yang pertama adalah fokus kepada customer. Di sini customer bukan hanya yang pemakai produk akhir kita, tapi adalah next proses kita. Bagaimana satu seksi seksi berikutnya adalah customer. Jadi bagaimana membuat seksi berikutnya itu puas. Jadi ini yang harus dilakukan. Lalu yang kedua adalah respect others. Bagaimana saling menghargai antar bagian, kita harus terbuka dan terhadap masukan, saling diskusi, tapi tidak meninggalkan sistem kompetisi ya maksudnya kompetisi yang. Yang ketiga adalah teamwork, karena memang di AHM ini juga menekankan ke super team bukan ke superman. Karena tidak mungkin karena tidak mungkin ada yang sendiri menguasain gitu, semuanya, nggak mungkin. Lalu keempat itu adalah inovasi. Inovasi yang harus dilakukan oleh seluruh karyawan sehingga akan terus-menerus melakukan improvement, perbaikan sehingga suasana kerja akan lebih baik, akan dinamis terus-terusan, tidak bosen gitu ya Bu ya. Lalu yang terakhir integritas. Integritas paling utama menurut saya, ini paling penting juga. Karena orang harus komitmen, jujur dan konsisten. Itu yang value-value itu yang harus diterapkan sehari-hari sehingga nantinya akan jadi culture. Kalau itu sudah jadi culture ya udah tinggal memaintain aja.
Oke, nah di sini kan Bapak sebagai GM ya Pak ya, General Manager, dan saya kebayang ngebawahi berapa karyawan ya Pak kira-kira Pak? Saya di Kerawang itu sekitar 8.000-an. 8.000, aku di kelas ya. aja cuma 40 aja pusing. 8.000 kalau total AHM sudah 23.000-an. Wah, luar biasa. 23.000, Dan Bapak memanage itu semua Pak ya? Ya. Nah itu gimana rasanya Pak? Luar biasa sekali sebanyak itu orang itu Pak. Apa ya? Sangat enjoy dengan posisinya sekarang Pak? Atau memang bakatnya ke sana gitu Pak? Jadi kan gini, kalau seorang general manager atau kepala divisi lah yang namanya itu harus memanage atau mengelola sumber daya yang ada. Dari mulai orang, mesin, semua yang ada di sana di manage sehingga kita dalam sehari-hari mengontrol dalam, kalau di istilah di kita tuh quality, cost, delivery, safety, dan man. Jadi semua aspek ini harus masuk gitu. Sesuai yang ditargetkan oleh perusahaan. Jadi yang tadi Bu Mar bilang bahwa ada faktor orang, ini man. Jadi kita ngelola orang, bagaimana orang harus selalu bekerja baik, selalu berpunya motivasi, selalu melakukan improvement, karirnya bagaimana, menaikkan skillnya gimana. Itu semuanya dipikirin. Iya. Banyak pikiran ya Pak ya, jadi GM. Iya. Sehingga aspek kualitinya harus bagus, cost-nya mesti serendah mungkin, harus kompetitif kan gitu ya. Dan delivery-nya dengan permasalahan yang banyak sekali, itu harus kita tidak boleh telat mengirimkan barang kita ke customer kita gitu. Wah itu tipsnya bisa memanage segitu hebat gimana Pak? Nah, jadi dalam bekerja memang kita tidak pernah bisa memilih atasan dan kita tidak bisa memilih bawahan. Artinya kita harus bisa memanage apa yang sudah ada di dalam perusahaan sebaik-baiknya. Dan kita membuat satu organisasi agar semua target itu tercapai, yaitu dengan yang intinya satu, kita harus tahu persis kelemahan dan kelebihan seorang. Jadi gitu. Jadi kita main catur lah. Jadi yang lebih ke sini, yang kurangnya jangan gitu ya. Jadi seperti itu loh manage. Sehingga semua orang yang ada dalam satu organisasi itu berperan. Jadi tidak ada yang tersingkirkan, tapi semua berperan karena memang setiap orang pasti punya kelebihan. Nggak mungkin enggak lah. Gitu. Oke. Dulu saya pikir Pak ya One Heart itu hanya apa ya? Hanya slogan ketika iklan gitu. Atau di MotoGP ya? Iya benar. MotoGP ya. MotoGP. Ternyata itu ada filosofinya dan itu kayak semacam disosialisasikan dan dibudayakan untuk seluruh karyawan di sana. Iya. Jadi itu harus karena nanti harus jadi culture itu. Kalau tidak jadi culture ya hanya nilai-nilai aja. Nah kalau menjadi GM sendiri Pak, kira-kira mana tahu biasanya Pak mahasiswa cita-cita Pak suatu saat aku pengen jadi GM gitu. Ngomong doang sih Pak ya. Sebenarnya tuh tantangan dan gimana ya? Tantangannya deh Pak, tantangannya tuh apa sih Pak sebenarnya kalau jadi GM? Apalagi di perusahaan sekelas AHM gitu loh Pak. Ya itu. Kita punya pasti perusahaan menargetkan sesuatu ke kita. Pasti ya, target ini loh, target lo ini seperti ini. Lalu mengelola permasalahan kan banyak sekali tadi. Jadi tadi ya dari segi hardware, software, orang segala macam. Nah itu bagaimana kita manage itu, bagaimana manage itu sehingga walaupun dengan permasalahannya ada kita bisa memanage masalah sehingga kita masih bisa mencapai target yang sudah ditentukan perusahaan. Jadi, dan itu pernah ngerasa tertekan nggak sih Pak? Atau kalau keadaan tertekan, gimana cara ngerilisnya ini biar bagi-bagi buat mahasiswa Pak? Karena dikasih tugas dikit aja tertekannya tuh kayak gimana gitu Pak? Jadi kalau saya sih dari dulu pengennya ini ya, prinsip saya bagaimana saya akan memberi lebih buat perusahaan. Kedua ya karena kebetulan saya Muslim, bahwa bekerja itu adalah ibadah. Jadi ya walaupun dengan tekanan sebesar mungkin ya kalau kita megang kedua ini sih kayaknya insya Allah ya kita masih bisa memanage lah. Dan kalau nanya Pak, emang dari dulu mau bercita-cita jadi GM atau gimana Pak? Enggak juga tuh. Enggak juga. Pengen jadi GM gitu. Enggak juga. Jadi karena kalau di Astra tuh kan setiap level tuh ada tahapannya, ada ininya, ada tesnya, ada segala macamnya. Tapi alhamdulillah bisa melewati terus gitu kan. Jadi kan prinsipnya sih bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu karena memang tantangan itu tidak dinamis. Tantangan waktu saya pertama masuk sama sekarang berbeda. Orang-orangnya juga berbeda.
Dan itu gimana cara Bapak menghandling perubahan zaman, perubahan generasi, itu gimana? Mau banyak belajar dan Belajar Pak ya, terus belajar tanpa henti ya? Belajar tanpa henti. Berarti Bapak masih terus belajar walaupun sudah ada GM, bukannya udah jadi GM harusnya udah tinggal duduk aja kali Pak? Kan gini Bu, di bidang ini kita mungkin sudah menguasai. Anytime mungkin saya dipindahkan, kemarin kan saya udah ditulis kontrak tuh bahwa saya akan bersedia ditempatkan dimanapun. Gitu. Iya. Jadi mungkin saya nanti dipindah ke bagian atau perusahaan yang berbeda, itu akhirnya harus belajar juga. Even di sini pun di AHM sendiri kan terus berubah, produk terus berubah, teknologi manufaktur terus berubah, material terus berubah. Jadi ya kita harus terus banyak belajar. Bagaimana kita mengevaluasi dari operasional, laporan dari para manajer kita kalau kita nggak ngerti. Sedangkan manajer atau engineer kita baru-baru kan ilmunya baru-baru juga. Iya, kalau mereka ngomong kita nggak ngerti gimana? Berarti bener belajar itu bukan hanya di kuliah aja dan sebelum ujian ya? Iya. Jadi biasanya mahasiswa pas ujian aja nih Pak. Ternyata sekelasnya JM AHM itu masih terus belajar ya. Jadi belajar itu harusnya sepanjang hayat ya Pak ya, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Betul. Oke ya, ini kita akan lanjut lagi nih ya untuk terus ngobrol dengan Pak Robi. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya Pak ya. Iya, subscribe itu gratis loh. Nah, coba. Oke, terima kasih yang udah like ya Pak ya. Gratis loh kata Pak Robi loh kalau subscribe juga, jadi nggak rugi sebenarnya ya Pak ya. Dan Anda akan terus mendapatkan konten-konten yang bagus dari channel Materialian. Nah, sekarang nih Pak ya, kita ngomong tentang AHM, mungkin pada kepo juga nih Pak. Jadi sebenarnya di AHM itu sampai tercipta produk-produk yang bagus ya Pak ya. Saya rasa hari ini hampir di setiap rumah tangga punya tuh Pak merek Honda ya Pak ya. Lebih dari satu malah. Benar, makanya jadi di perusahaan sendiri kan kalau kita sebagai konsumen itu hanya terima, wah pokoknya jadinya gini. Tapi sebenarnya yang terjadi di dalam proses apa saja sih Pak sebenarnya terjadi di dalam AHM itu Pak? Jadi mungkin beberapa halayak umum lah, masyarakat banyak tahunya paling cuma assembling aja di kita tuh ya gitu ya. Jadi sebenarnya di kita itu dari mulai, karena memang ini pegang brand Honda, desain umumnya dari mereka. Tapi dimulai masuk ke tempat kita itu ada evaluasi desain. Oh gitu, ada evaluasi desain. Ada evaluasi desainnya seperti apa, apakah cocok dengan kondisi environment Indonesia. Nah, setelah itu selesai masuk ke bagian untuk pelancaran produksi. Jadi merancang prosesnya, mesin-mesinnya seperti apa, sehingga membuat satu komponen motor gitu kan ya. Nah, setelah jadi komponen motor baru dipersiapkan ke arah produksinya. Kita di produksi itu ada dua, di dalam implant sama supplier. Apa tuh Pak? Jadi supplier itu ya pemasok. Jadi misalnya kita aki nggak bikin sendiri, aki dari pabrik aki gitu kan, gitu. Ban nggak bikin sendiri, tapi dari pabrik ban gitu. Tapi yang di dalam sendiri itu ada beberapa proses dari mulai casting, machining, ada welding, press, plastic injection dan assembling. Nah, di situ yang diproses di kita. Sehingga setelah diproduksi itu baru setelah berjalan, nah itu proses produksi dan didistribusikan ke konsumen. Oke. Dan kalau misalnya kayak sekarang kan Honda itu mengeluarkan produk-produk baru ya Pak ya. Itu apakah murni kadang hanya dari perusahaan aja atau memang hasil misalnya kayak apa ya, permintaan dari masyarakat Pak menyesuaikan? Oh, jadi karena pada waktu kita menentukan model mana yang akan kita pilih, ya pasti ada survei dulu masyarakat maunya apa sebenarnya gitu kan. Jadi sehingga pengennya masyarakat itu punya segmen Bu. Jadi dan AHM ini sendiri mau kita menang di semua segmen. Maunya semua gitu. Semua segmen kita pokoknya Honda. Ada Honda di situ ya Pak ya. Ada Honda di sini. Dan kalau untuk segmen perempuan nih Pak, biasanya pertimbangannya apa tuh? Ada juga, karena populasi perempuan kan banyak ya. Benar Pak, dan kalau belanja nggak mikir. Apalagi lo diskon. Iya. Karena memang kan kayak gini, tipe motor kita kan banyak yang cocok untuk perempuan. Iya benar. Jadi memang kita volumenya besar juga tuh. Oh itu masih besar Pak ya? Volume besar. Jadi memang dari kita tergantung dari konsumen. Di pemilihan produk itu tergantung konsumen. Jadi benar-benar maunya demand masyarakat itu seperti apa, kemudian disesuaikan gitu loh Pak ya, terus baru keluarlah produk-produk baru gitu Pak ya. Nah kalau ada nggak sih Pak kayak semacam khusus nih produk dari AHM yang memang dengan Indonesia banget lah kira-kira gitu, ada nggak sih Pak?
Biasanya kan kadang gitu ya Pak, ada perusahaan yang ini Indonesia banget loh, atau sengaja apakah desain, apakah segala sesuatunya tuh kayak emang khusus Indonesia gitu. Untuk saat ini sih memang kita kecenderungan ke arah global design ya, global produk lah. Karena apa? Dengan global produk itu akan lebih murah. Karena semua akan saling saling supply gitu ya. Kalau yang spesial sih kayaknya menurut sepengetahuan saya dulu memang ada ya. Mungkin ada tapi sekarang sudah ke arah global produk. Karena HM sendiri ingin main pemain global. Kita ekspor juga. Oke. Jadi memang akhirnya semua segmen harusnya kena gitu Iya, ya Pak ya. iya. Oke. Dan kemudian tadi Bapak menceritakan tentang beragam proses tuh. Tadi saya sempat mendengar ada machining, ada injection plastik segala macam. Itu kayaknya agak kena banget tuh Pak ya kalau kita bicara berhubungan dengan ilmu material ya Pak ya. Nah, iya nih. Nah, kalau misalnya Bapak sendiri nih yang punya sudah 30 tahun lebih di AHM, terus juga ilmu material ini kan kadang-kadang tuh di masyarakat itu kayak salah persepsi Pak. Kadang-kadang bilang kok masuk jurusan material sih, emangnya lu mau jualan bahan material bangunan gitu. Nah, kalau Bapak sendiri ini sebagai GM-nya di AHM, kalau memandang atau terhadap ilmu material deh Pak, itu seperti apa sih Pak? Pendapatnya deh, atau misalnya pandangan Bapak tentang ilmu material itu seperti apa? Menurut saya kan kalau ilmu material kan sebenarnya sih ilmu yang mempelajari sifat-sifat material untuk aplikasi-aplikasi semua bidang gitu ya. Kalau yang saya tangkap gitu ya. Dan kalau dihubungkan dengan di proses yang ada di AHM itu dari mulai evaluasi desain itu orang material berperan. Berarti dari material section mungkin Pak ya? Dari sisi materialnya bagaimana, bener nggak nih materialnya cocok nggak buat Indonesia nih, rubber ini cocok nggak sih buat tropis misalnya gitu ya, cocok. Terus dari merancang proses juga, dia seorang yang merancang harus tahu material apa yang akan diproses. Jadi aspek materialnya ada. Lalu waktu masuk ke produksi pun, di produksi ada kegagalan proses, kegagalan produk, itu akan dianalisa, failure analysisnya bagaimana, itu juga aspek materialnya ada. Setelah produksi, nanti dikira sebenarnya ada material development Bu. Jadi bagaimana seorang di bagian material development mendevelop material-material yang lebih murah, walaupun dengan kekuatan yang sama, alternatif materialnya apa. Nah ini yang gudangnya uang Bu, bagi orang material. Iya. Misalnya contohnya gini, karena kita bisa save 500 perak. 500 perak itu kecil sekali. Hitungnya kelas 1 gitu. Satu part. Kalau misalnya kita bisa develop satu material, satu part. Dalam motor itu ada ratusan part. Nah itu kalau dalam satu motor ada 10 part yang dengan material yang sama, itu 500 kali 10. 5.000. Kali lagi gitu ya. Produksi kita udah lebih dari 10.000 per hari. Ada cuan semua itu Pak. Nah itu duit mana? Nah makanya saya sangat itu dengan ilmu material ya. Saya bukan orang material tapi sangat konsen di ilmu material. Dan sebenarnya kalau misalnya lulusan material itu sendiri biasanya diletakkan di bagian mana sih Pak? Kalau misalnya lebih berperan di bagian mana kalau di AHM? Jadi kan tadi untuk evaluasi desain itu ada bagiannya, tapi di situ juga bisa masuk. Karena itu tadi aspek materialnya ada. Di bagian engineering proses untuk merancang suatu proses juga diperlukan. Di bagian produksi tadi, failure analisisnya, prosesnya apa yang salah, material kok tiba-tiba nih material seperti ini, kenapa nih? Itu kan juga butuh juga. Apalagi material development pasti tuh orang material. Iya. Dengar ya. Nah, terus ya semua butuh orang material gitu. Berarti sebenarnya ya karena memang Honda juga menggunakan material-material ya otomatis butuh dari sejarah pendesain, memilih, produksi sampai nanti juga ke mungkin uji lifetime segala macam juga butuh orang material Pak ya. Oke, kalau misalnya dalam kondisi sekarang Pak ya, kalau kondisi pandemi seperti ini itu sebenarnya dari perusahaan sendiri itu ada kebijakan nggak sih Pak dalam menerima lulusan? Ini kebetulan karena kita mau wisuda. Oh gitu ya. Biasanya pertanyaan tuh muncul dari para wisudawan. Sebenarnya perusahaan-perusahaan dan kondisi COVID seperti ini tuh masih merekrut atau tidak atau seperti apa sih Pak? Untuk handling? Maksudnya ini kan tantangan Pak ya COVID seperti sekarang. Nah itu dari AHM sendiri tuh cara menghadapi tantangannya gimana Pak? Jadi dalam perekrutan itu kan sebenarnya tergantung dari kebutuhan. Kebutuhan apakah kita ada ekspansi atau ada regenerasi. Tapi yang sejauh saya tahu adalah AHM tetap untuk memikirkan regenerasi. Kalau satu generasi kita nggak ngambil orang, nanti kerasanya akan
10 tahun yang akan Bener-bener, datang Pak, akan itu tahu ada kosongan, ada gap bener, Pak. kosongan. Jadi menurut saya sih masih terus kita butuh untuk Masih orang-orang. terus Iya. ya. Tapi mungkin kualifikasinya mungkin lebih diperketat gitu Pak. Iya, jumlahnya juga mungkin lebih terbatas, mungkin ya nggak seperti yang biasanya. Tapi sampai sekarang kan kita udah mulai, ekonomi kita sudah mulai Iya, hampir balik ya. Saya pikir jadi regenerasi yang pensiun juga banyak, jadi kan akan terus-terusan gitu. Oke. Dan kemudian Pak, kalau misalnya kita bicara lagi ke teknik material nih Pak ya, ini biar yang nonton juga jadi paham gitu Pak sebenarnya betapa penting atau tidak seorang lulusan teknik material. Nah, kalau menurut Bapak sendiri seberapa penting Pak seorang lulusan teknik material itu di perusahaan katakanlah sekelas HM gitu Pak? Ya mungkin tadi sudah saya katakan bahwa di semua proses di AHM itu butuh orang material. Pasti butuh ya Pak ya? Pasti butuh orang material, pasti orang butuh material. Apalagi tadi yang core-nya itu di material development itu kan material banget lah gitu Pak ya? Namanya juga material development itu ya pasti kan jadi orang material banget. Jadi saya pikir ke depannya memang mungkin kita tahu bahwa dulu namanya mungkin komponen cylinder com itu ya itu ferro. Kalau sekarang kan udah aluminium, cuma di sleeve-nya pakai ferro. Dulu dari engine tuh cover-covernya selalu aluminium, sekarang ada bagian dari plastik. Itu berkembang terus. Dan kedepannya maunya ya semua lebih murah, lebih ringan gitu kan. Murah, ringan, bagus gitu Pak ya. Iya. Bisa nanti memenuhi semua keinginan konsumen gitu Pak Betul. ya. Jadi menurut saya material nggak ada habisnya lah. Nggak ada habisnya, Nggak ada habisnya berarti material. selalu dibutuhin ya. Jadi jangan ragu kalau yang masuk teknik material Iya, itu iya, pasti iya. akan selalu dibutuhkan di industri sebesar AHM bahkan, dan itu di setiap part itu pasti butuh orang material ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita bicara nih Pak ya tentang lulusan, ini agak nyerempet ke alumni Pak ya. Ada beda nggak sih Pak lulusan ITB sama bukan ITB Pak? Atau gini Pak, apa sih kelebihan lulusan ITB katakanlah mungkin dibandingkan ini, saya nggak mau nyebut nama ya Pak ya. Kira-kira gitu sehingga nanti kita bisa memperbaiki kurikulum kita atau hal lain yang harus kita perbaiki gitu Pak. Ini saya mungkin ngomong general ya, nggak spesifik ya. Bener Pak. Kalau masalah technical skill, ya orang ITB lah. Oh gitu, dengar ya. Gitu ya, tapi karena apa? Kita itu dalam bekerja kan nggak harus jadi seorang analis terus, seorang peneliti terus. Kan yang lain makin mau jadi kepala bagian, kepala divisi, yang dituntut manajemennya. Bukan berarti hanya ada teknik. Kombinasi ya Pak ya antara ilmu engineer-nya sama ilmu manajemennya. Iya, gitu, nah ini yang mungkin harus improve dari lulusan ITB yang lebih ke arah sananya mungkin. Tapi kalau soft skillnya itu tidak inilah, tidak. Kalau skill engineer-nya oke gitu Iya, Pak ya, tapi iya, mungkin kalau iya. misalnya mereka memang karir lebih tinggi tentang manajemen dan hal lain memang harus Betul. improve ya Pak ya. Oke. Karena mau nggak mau kan mereka harus membawahi beberapa orang kan. Bahkan kalau udah kepala bagian itu udah bisa ratusan orang, ribuan orang kan gitu. Iya, kalau nggak punya skill leadership yang bagus, bahwa kita tuh dengan ya. berbagai macam orang, karakter orang segala macam, termasuk mungkin lulusan dari mana aja, semua perguruan tinggi, karakternya beda-beda gitu kan. Nah, ini yang bagaimana kita memanage itu butuh skill leadership kita yang kuat. Oke, ya ini menarik banget nih ngobrol-ngobrol sama Pak Robby. Ini sengaja Pak kita potong dulu, jangan lupa untuk memberi komen kalau mungkin ada pertanyaan untuk Pak Robby, nanti saya sampaikan. Atau ada komentar silakan tulis di kolom komentar. Generasi milenial itu dia punya keunggulan dari segi idenya, talent, kreativitasnya unggul dari generasi sebelumnya. Benar. Tapi berbeda untuk resistance, daya juangnya.